Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Asep Maulana MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia Arabiyah. Saya Indri Syaharani, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video terjemah Fauriyah dari video berbahasa Indonesia yang berjudul Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran atau Istikhdamut Teknologiya fit Ta'allum. Kita sering mendengar bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru. Tetapi jangan salah, guru yang menggunakan teknologi mungkin akan menggantikan guru yang tidak menggunakan teknologi. Teknologi adalah sebuah alat, dan di tangan guru yang tepat, teknologi dapat menjadi alat yang transformasional. Bagaimana kita sebagai guru dapat memaksimalkan penggunaan teknologi dalam kelas? Setidaknya ada 3 area di mana kita dapat menggunakan teknologi untuk memaksimalkan proses belajar. Ghaliban nasma'u anna teknologiya lan tubaddila mahallal muallimin. Lakinna la nukhti. Yumkinu lil muallimin alladhina yastakhdimuna teknologiya an yubaddilu mahallal muallimin alladhina la yastakhdimuna teknologiya. At-teknologiya hiya al-alah wa fil muallimil munasib takunu teknologiya alatan tahwiliyatan. Kamuallimin kaifa tariqatu ta'dhimi istikhdami teknologiya fil fusul? Hunaka thalathu turuqin yumkinuna istikhdama teknologiya li ta'dhimi amaliyati ta'lim. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukan saja pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Buat rekan-rekan pendidik sekalian yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu konten-konten kita dapat membantu teman-teman memiliki kelas dan rumah yang makin transformatif. Ahlan wa marhaban bikum fi qanati Ghurfatil Muallim. Ma'i Amelia na'taqidu anna afdalat ta'lim laisa ta'liman i'lamiyan fahasba bal ta'liman tahwiliyan likullil muallimin alladhina tawaqqafu fi qanati Ghurfatil Muallimi jadidan yurjalakum lil ishtirak yumkinul muhtawa an yusaida al-asdiqa fi husulil fusul ad-dirasiyah wal manazilit tahwiliyah. Ada berbagai cara guru dapat menggunakan teknologi di kelas. Setidaknya ada 3 area di mana guru dapat menggunakan teknologi. Yang pertama, menggunakannya sebagai sumber belajar. Yang kedua, menggunakannya sebagai alat untuk belajar. Dan yang ketiga, menggunakannya sebagai cara untuk belajar. Mari kita bahas sama-sama. Hunaka turukun mukhtalifatun yumkinu lil muallimin ay yastakhdimaha fil fasli. Wa hunaka thalathu turuqin yumkinu lil muallimina ay yastakhdima teknologiya. Al-awwal yastakhdimuhu kamasdarit ta'limiyyi, wa thani yastakhdimuhu ka'alati ta'lim, wa thalis yastakhdimuhu katariqati ta'lim. Hayya bina nab'ahathu fihim. Yang pertama, sebagai sumber belajar. Sudah menjadi hal yang umum untuk menggunakan YouTube sebagai konten pembelajaran. Kita dapat menemukan berbagai video-video pendidikan yang berkualitas yang dapat kita gunakan sebagai sumber pembelajaran. Hanya pastikan bahwa video-video yang kita gunakan berasal dari sumber-sumber yang reliable dan kredibel dalam bidangnya. Konten-konten webinar ataupun podcast juga dapat menjadi salah satu sumber belajar siswa. Menggunakan webinar ataupun podcast, kita dapat mengundang pembicara-pembicara ahli untuk datang ke kelas kita dan memperlengkapi proses pembelajaran yang disampaikan. Al-awwal huwa kamasdarit ta'limi. Istikhdamu YouTube kamuhtawa ta'limi huwa amrun ammun najidu maqati'a video ta'limiyah al-jawdah linastakhdimaha kamasadirit ta'lim. Walakinna na'akkad awalan anna maqati'a video alladhi nastakhdimuhu ya'ti min masadirin mawthuqatin wa ma'qulatin fi majalatiha.
يكون محتوى الندوة أو المدونات الصوتية مصدرا لتعليم الطلاب أيضا. باستخدام الندوات أو المدونات الصوتية يمكننا أن ندعو متحدثين للحضور إلى فصولنا واستكمال عملية التعليم المقدمة. Contoh sumber belajar lainnya adalah AI-powered platform seperti ChatGPT. Ya, Anda sebagai pendidik dapat menggunakannya sebagai salah satu sumber belajar. Hanya pastikan Anda juga memperlengkapi anak-anak dengan kemampuan berpikir kritis dan analitis. Karena setiap proses pembelajaran yang dihasilkan ataupun setiap konten yang dihasilkan harus berdasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada saat Anda sebagai pendidik dapat menggunakan teknologi sebagai sumber belajar, Anda dapat menggunakan metode Flip Classroom. مثال آخر من مصدر التعليم هو الذكاء الاصطناعي مثله محاولات عام مدرب مسبقا يمكن للمعلمين أن يستخدمه كمصدر التعليم وتأكد بكمال الأولاد بمهارة التفكير النقدي والتحليلي لأن يحصل كل عملية التعليم أو محتوى أن يعتمد على بحث مسؤول فعندما يستخدم المعلمين التكنولوجيا كمصدر التعليم يمكنك استخدام طريقة classroom. Di mana anak-anak dapat mengakses sumber-sumber belajar tersebut secara mandiri dan Anda dapat memaksimalkan waktu di kelas untuk aktivitas-aktivitas yang lebih mengarahkan anak pada higher order thinking skill seperti diskusi. Pendekatan seperti ini dapat membuat anak belajar sesuai dengan kecepatannya dan dapat membuat kelas Anda makin interaktif dan positif. Dan memberikan lebih banyak waktu di kelas untuk kegiatan-kegiatan yang lebih interaktif dan menarik. يمكن للأولاد الوصول مصادر التعليم بمستقل وتعظيم الوقت في الفصل لأنشطة التي توجه الأولاد إلى مهارة التفكير العليا مثل المناقشات. بهذه المقاربة تجعل الأولاد ليتعلموا بسرعة وتجعل الفصل أكثر التفاعل وإيجابي وكثير الوقت في الفصل لأنشطة تفاعلية ومثير الاهتمام. Yang kedua, menggunakan teknologi sebagai alat belajar. Contoh teknologi yang kita gunakan sebagai alat belajar adalah LMS atau Learning Management System. Penggunaan LMS seperti Google, Moodle, dan berbagai LMS lainnya membuat kelas menjadi lebih terorganisir. Penilaian, pembagian tugas menjadi lebih mudah dan efisien. Contoh teknologi sebagai alat belajar lainnya adalah alat kolaborasi online seperti Microsoft Teams, Zoom, ataupun Google Meet. Penggunaan fitur chat ataupun forum diskusi online adalah alat-alat yang dapat kita gunakan untuk mempromosikan skill kolaborasi. الثاني هو استخدام التكنولوجيا كأداة التعليمية مثل نستخدم التكنولوجيا كأداة التعليمية هو بنظام إدارة التعلم مثل جوجل والتكنولوجيا المختلفة الأخرى الذي جعل الفصول منظما يكون التقييم وتقسيم المهام أسهل وفعال. مثال آخر من التكنولوجيا كأداة التعليمية هو التعاون عبر الإنترنت مثل مايكروسوفت تيم أو الزوم أو جوجل ميت. واستخدام الرسالة أو المناقشة عبر الإنترنت هي أدوات يمكننا نستخدمها لترقية مهارة التعاون. Contoh lainnya adalah penggunaan blog sebagai pengganti jurnal catatan kelas, penggunaan Notion ataupun alat-alat web-based lainnya sebagai pengganti pembuatan agenda ataupun perencanaan pembelajaran. Ada banyak platform-platform teknologi yang dapat menjadi alat untuk anak-anak belajar. Bagikan juga platform-platform yang Anda gunakan di kolom komentar ya. مثال آخر هو استخدام المدونات كبديل المجلات الملاحظة الفصلي أو استخدام المفاهيم أو الأدوات الأخرى كبديل جدول الأعمال أو تخطيط التعليم. هناك المنصات التكنولوجية التي تكون أدوات التعليمية للأولاد وقسم المنصات التي تستخدمها في عمود التعليقات. Yang ketiga, menggunakan teknologi sebagai cara belajar. Salah satu cara penggunaan teknologi sebagai cara belajar adalah gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran dengan menggunakan elemen-elemen yang ada di dalam game, sehingga pembelajaran menjadi makin interaktif dan menarik untuk anak.
Misalnya, guru dapat menggunakan aplikasi kuis untuk mengajar dan menilai anak. Gamifikasi juga dapat menjadi salah satu alat penilaian daring yang dapat memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa. والثالث هو استخدام التكنولوجيا كطريقة التعلم. وإحدى طرق من استخدام التكنولوجيا كطريقة التعلم هي اللعبة. اللعبة هي أسلوب التدريس بعناصر في اللعبة حتى يكون التعليم تفاعليا وإثارة الاهتمام للأولاد. على سبيل المثال، يمكن للمعلمين أن يستخدم تطبيقات الاختيارات لتعليم الطلاب وتصنيفهم. يمكن اللعبة أن يكون تقييما عبر الإنترنت تقدم بها الملاحظات بين المعلمين والطلاب. Contoh lain penggunaan teknologi sebagai cara belajar adalah penggunaan AR atau Augmented Reality dan VR atau Virtual Reality. AR dan VR dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif. Guru dapat menggunakan AR dan VR sebagai alat bantu interaktif visual, dapat melakukan kunjungan dan bahkan melakukan simulasi secara virtual. Nah, pastinya ada banyak cara untuk menggunakan teknologi dalam kelas. Sebagai seorang guru, kuncinya adalah keberanian untuk mencoba. Saat kita mencoba, kita jadi belajar dan memikirkan bagaimana dapat menggunakannya untuk memaksimalkan pembelajaran di kelas. مثال آخر من استخدام التكنولوجيا كطريقة التعلم هو استخدام الواقع المعزز والواقع الافتراضي. يستخدم الواقع المعزز والواقع الافتراضي ليجعل التجربة التعليمي الغامرة. يمكن للمعلمين أن يستخدم الواقع المعزز والواقع الافتراضي كوسائل المساعدة تفاعلية بصرية، ويمكنهم بزيارة وإجزاء عمليات افتراضية. طبعا هناك طرق لاستخدام التكنولوجيا في الفصل. كمعلم، المفتاح هو الشجاعة للتجربة. عندما نجرب نتعلم ونفكر عن كيفية استخدامه لتعظيم التعلم في الفصل. Kira-kira platform teknologi apa yang sudah dan akan Anda gunakan? Share di kolom komentar ya. Apabila Anda menyukai dan terinspirasi dari konten video ini, kami mengundang Anda untuk subscribe dan like video ini. Like dan subscribe Anda dapat meningkatkan exposure video ini kepada pendidik-pendidik lainnya. Share juga video ini kepada guru-guru lainnya agar bersama-sama kita dapat menciptakan pendidikan yang makin berkualitas. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan. تقريبا أية من الصوت استخدمتم وما التي ستستخدموا؟ قسمها في عمود التعليقات. وإذا تحبون هذا فيديو فندعوكم للاشتراك هذا فيديو. تزيد الاشتراك منكم عرض هذا فيديو للمعلمين الآخرين، وقسم هذا فيديو أيضا إلى المعلمين الآخرين حتى تجعل التعليم بجودة عالية. تعليم سعيد وتحويل حياة سعيدة. Selanjutnya yaitu strategi terjemah yang digunakan. Adapun beberapa strategi yang digunakan dalam proses penerjemahan ini yaitu yang pertama strategi pengurangan, di mana penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Di sini terdapat lafadz al-awwalu yastakhdimuhu kamasdarit ta'limi. Dengan teks bahasa sumber, yang pertama menggunakannya sebagai sumber belajar. Di sini penerjemah mengurangi terjemahan dari kata yang. Selanjutnya dengan bahasa sasaran nata'allam wa nufakkir. Dengan bahasa sumber kita jadi belajar dan memikirkan. Di mana di sini penerjemah mengurangi terjemahan kata pada teks kita jadi. Selanjutnya yaitu strategi penambahan, di mana penerjemah menambahkan kata-kata di dalam bahasa sasaran karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Contoh lafadznya yaitu wa ihda turukin min istikhdamit teknologiya katoriqatit ta'allum. Dengan teks bahasa sumber, salah satu cara penggunaan teknologi sebagai cara belajar. Di sini penerjemah menambahkan kata pada bahasa sasaran dengan lafadz min. Selanjutnya dengan contoh tuqaddimu biha al-mulahadzat bainal muallimin wat tullab. Dengan bahasa sumber,
dapat memberikan umpan balik kepada guru maupun siswa. Di sini penerjemah menambahkan kata biha dan baina. Strategi selanjutnya yaitu strategi transposisi, di mana penerjemah mengubah struktur asli bahasa sumber di dalam kalimat bahasa sasaran untuk mencapai efek yang sepadan. Di sini terdapat contoh lafaz yumkinu lil muallimin an yastakhdimaha fil fasli. Dengan teks bahasa sumber, guru dapat menggunakan teknologi di kelas. Contoh selanjutnya, ayatu minas suatin istakhdamtum. Dengan teks bahasa sumber, platform teknologi apa yang sudah dan akan Anda gunakan? Contoh selanjutnya yaitu yakunut taqim wa taqsimul mihami ashalun wa fa'alun. Dengan bahasa sumber, penilaian pembagian tugas menjadi lebih mudah dan efisien. Strategi selanjutnya yaitu strategi transfer, di mana penerjemah menerjemahkan kata demi kata sehingga dihasilkan bentuk terjemahan teks secara keseluruhan. Seperti contoh, mithalun akhar huwa istikhdamul mudawanat kabadilil majallatil mulahadhatil fasli au istikhdamul mafahim awil adawatil ukhra. Dengan teks bahasa sumber, contoh lainnya adalah penggunaan blog sebagai pengganti jurnal catatan kelas, penggunaan Notion, ataupun alat-alat web-based lainnya. Strategi selanjutnya yaitu strategi pungutan atau borrowing, di mana penerjemah sekedar memungut kata bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Contohnya yaitu lafaz wathani yastakhdimuhu ka'alatit ta'limi dengan bahasa sumber, yang kedua menggunakannya sebagai alat untuk belajar, di mana lafaz alat atau alat di sini merupakan strategi pungutan atau borrowing. Contoh selanjutnya yaitu najidu maqati'a video at-ta'limiyah. Dengan bahasa sumber, kita dapat menemukan berbagai video pendidikan, di mana lafaz video atau video di sini merupakan strategi pungutan atau borrowing. Strategi selanjutnya yaitu strategi arabisasi, di mana penerjemah menerjemahkan kata atau istilah yang ada dalam bahasa sumber dengan cara menyandurnya ke dalam bahasa sasaran, dan penerjemah merubah sedikit atau memberi tambahan satu atau dua huruf atau menggolongkannya ke dalam salah satu pola kata dalam bahasa sasaran. Seperti contoh, at-teknologiyatu hiya al-alatu. Dengan bahasa sumber, teknologi adalah sebuah alat, di mana lafaz teknologi atau at-teknologiyatu di sini merupakan strategi arabisasi. Selanjutnya yaitu strategi omission atau penghapusan, di mana penerjemah menghapus kata atau bagian teks bahasa sumber di dalam teks bahasa sasaran karena kata atau bagian teks bahasa sumber tidak begitu penting. Seperti contoh, yumkinuna an nad'uwa mutahadditsina lil hudur ila fusulina. Dengan bahasa sumber dapat mengundang pembicara-pembicara ahli untuk datang ke kelas kita. Di sini penerjemah mengurangi terjemahan kata pada kalimat ahli. Selanjutnya yaitu strategi penyusutan, di mana penerjemah melakukan penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Seperti contoh, ya'tamida ala bahthin mas'ulin. Dengan bahasa sumber berdasarkan pada penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu lafaz mas'ulun atau yang berarti tanggung jawab di sini merupakan strategi penyusutan. Selanjutnya yaitu strategi perluasan, di mana penerjemah melakukan perluasan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran. Contohnya yaitu kabadili jadwalil a'mali au tahtitit ta'limi. Dengan bahasa sumber sebagai pengganti pembuatan agenda ataupun perencanaan pembelajaran. Yaitu lafaz agenda di sini atau jadwalul a'mal merupakan strategi perluasan. Selanjutnya yaitu mufrodat atau kosakata baru yang ditemukan. Tahwiliyatun, transformasional, azoma yu'azimu ta'ziman, memaksimalkan, i'lamiyun, informatif, al-jaudatu, kualitas, ma'kulun, kredibel, al-mausuku, reliable. An-nadwatu, webinar, al-mudawanatu sawtiyatu, podcast, naqdiyun, kritis, at-tahliliyu, analitis, at-tafa'ulu, interaktif, ijabiyun, positif, munazzaman, terorganisir, fa'alun, efisien, at-ta'awunu, kolaborasi, jadwalul a'mali, agenda, minassotun, jama' minassotun,
platform, unsurun jama' anasirun elemen, at-tajribatu pengalaman, basorian secara visual, iftiradian secara virtual. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Al-khulasah min hadha video yakni kana thalathu turuqin yumkinu lil muallimina an yastakhdima teknologiya. Minha al-awwal huwa kamasdari ta'lim, istihdamu YouTube kamuhtawa ta'limi huwa amrun ammun, najidu maqati'a video ta'limiyah al-jawdah linastakhdimaha kamasodiri ta'limi. Yakunu muhtawa nadwa awil mudawanati sawtiyah masdaron li ta'limi tullabi aidan. Bistikhdamin nadwati awil mudawanati sawtiyah yumkinuna an nad'u al mutahaddithin lil khuduri ila fusulina wastikmali amaliyati ta'limil muqaddimati. Wathani huwa istihdamu teknologiya ka'alati ta'limiyati. Mithlu nastakhdimu teknologiya ka'alati ta'limiyati huwa binidhami idharati ta'allum mithlu Google wa teknologiyati al-mukhtalifatil ukhra alladhi ja'ala al-fusula munazzaman. Mithalun akhar huwa istihdamul mudawanat kabadilil majallatil mulahadatil fasli au istihdamul mafahim awil adawatil ukhra kabadilil jadwalil a'mal au tahtitit ta'lim. Wathalis huwa istihdamu teknologiya katariqati ta'allum. Wa ihda turuqin min istihdami teknologiya katariqati ta'allum hiya al-lu'batu. Al-lu'batu hiya uslubut tadris bi'anasirin fil lu'bati hatta yakuna at-ta'lim tafa'uliyan wa itharatal ihtimami lil awlad. Ala sabilil mithal, yumkinu lil muallimin an yastakhdima tadbiqatil ikhtiyarat li ta'limit tullab wa tasnifihim. Yumkinu al-lu'bah an yakuna taqyiman abrul internet tuqaddimu biha al-mulahadat bainal muallimin wat tullab. Tayyib, akhiran minni. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.